Resesi di depan mata. Gimana dengan Indonesia? Jangan kemana-mana, ikuti terus. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Oki Misa. Saya si tukang villa yang sotoy. Guys, come on. Kemarin saya baca ada demo berkaitan dengan yang Pak Ruslan Buton, ya, ex-TNI yang dulu, sambil baca ini saya takut salah. Ex-TNI yang dulu tahun 2017 itu diminta untuk mundur oleh Jokowi karena terduga salah satu dari 10 yang membunuh petani yang mencuri kelapa sawit atau seperti itulah. Nah, beberapa waktu yang silam ini dia terkena kasus lagi ujaran kebencian atas surat terbukanya dan meminta Jokowi untuk mundur. Jadi dia kena kasus ujaran kebencian gitu ya. Terlepas saya nggak mau bicara kasusnya, cuman yang memprihatinkan saya itu adalah beberapa tokoh dan YouTuber juga berkomentar dan mendukung, nggak kayak seolah-olah memanas-manaskan gitu. Come on guys, really? Maksud saya gini loh, biar aja proses berjalan. Atau nanti kan sidangnya juga, kalau untuk yang concern ya bisa ngikutin sidangnya kan juga terbuka gitu loh. Tapi kalau sekarang ini ya, dimana corona belum kelar, lalu sekarang di Laut Cina Selatan memanas dan resesi di depan mata gitu loh. Dimana ini saatnya untuk bersatu, ikutin segala peraturan yang ada supaya wabah corona ini bisa dipendam. Kita mulai diperbolehkan untuk beraktivitas kembali. Roda ekonomi berputar kembali, jadi kita terlepas dari resesi ini gitu. Sekarang gini, saya baca kemarin. Ini sorry, saya untuk video kali ini saya nggak pindah-pindah atau bagaimana, karena saya benar-benar nggak ngerti gitu, nggak ngerti maunya gini. Pemerintah dianggap nggak becus. Sekarang saya mau tanya deh, gue gini aja deh. Gue mau tanya sekarang, kalau pemerintah kita dianggap tidak becus, lalu pemerintah mana yang dianggap becus? You tell me. Amerika menuju resesi. Penganggurannya capai 33%. Malah menurut VOA Voice of America, kemarin saya baca itu pengangguran di Amerika sudah 41% guys. 41% sudah penganggurannya. Lalu apa? Italia, Inggris, Jerman, negara-negara Uni Eropa lainnya resesi. Jerman malah, ini saya baca nih, Jerman diprediksi pertumbuhan ekonominya minus sampai 6,6%. Jerman, ya. Ini kalau berdasarkan CNBC ya, saya baca 2 hari yang lalu, di kuartal 1 yaitu Januari sampai Maret tercatat Singapura itu udah minus 2,2%, Malaysia minus 0,7%, Philippines 0,2%. Sekarang kita lihat negara-negara yang besar, Jepang minus 3,4%, Jerman 2,2% minus. Dan diprediksi kuartal kedua, yaitu berarti April Juni ya, April sampai bulan ini yang sekarang kita baru masuk Juni, kondisinya akan tambah buruk lagi. Jadi sekarang saya bingung, pemerintah mana yang dianggap lebih becus gitu loh, nggak ngerti saya. Karena serangan dari virus corona ini memang nggak ada yang memprediksi gitu. Dalam 2 bulan, Desember, Januari, Februari berubah total, seluruh dunia terkena dampaknya. Jadi jokingnya begini nih, jadi mau import kepala negara atau pemerintahan yang mana sekarang untuk Indonesia? Kalau dianggap yang sekarang ini nggak becus, jadi kita mau pakai yang mana? Kalau Amerika, Inggris, Jerman, Jepang semuanya juga resesi duluan, kita mau ikut yang mana? So, come on. Nah nih, Indonesia, sekarang kita baca bagaimana kondisi Indonesia ya. Kuartal 1, Januari sampai Maret ya berarti, itu kondisi kita turun ke 2,97% ya ekonominya. Kuartal 2, Maret sampai akhir bulan ini itu diprediksi turun lagi menjadi 0,4%. Tapi tetap
kalau dibandingin yang negara-negara yang ceritanya lebih maju itu, Singapura minus 2,2 udah, Malaysia minus 0,7, Philippines minus 0,2, Jepang minus 3,4%, Jerman minus 2,2. Dan ini saya ambil sumbernya dari CNBC ya, saya bukannya ngarang-ngarang atau gimana. Nah, kuartal tadi apa? Kuartal kedua ya, Maret sampai Juni itu kondisi kita turun ke 0,4%. Lalu kuartal ketiga, nah di sini maka itu pemerintah mengeluarkan new normal ini, mau menerapkan new normal yang saya sudah ceritakan di video sebelumnya apa itu new normal. Jadi di kuartal ketiga, Juli sampai September itu dari 0,4% kita diharapkan bisa naik ke 1,2%. Udah mulai naik lagi. Ya, karena udah mulai dibuka tuh aktivitas ekonominya secara bertahap tentunya ya. Seperti saya terangin di video yang lalu. Pemerintah akan memperbolehkan orang beraktivitas ekonomi berdasarkan dengan tetap dipantau. Ya, kalau misalnya tiba-tiba di suatu daerah memburuk lagi, ditutup lagi gitu. Bukannya karena pelan-pelan, karena ya emang begitu gitu. Tapi karena sekarang dilema pemerintah juga. Mau langsung dibuka, tapi gimana dengan corona ya? Nanti kalau kena semua wabahnya salah lagi, apalagi meningkat juga kematian. Terlepas ini semua ada yang bilang ini berasal dari rekayasa manusia yang sebuah virus dibikin lebih parah sehingga bisa melumpuhkan daya tahan tubuh, sehingga orang-orang yang sudah mempunyai penyakit berat itu jadi bisa meninggal. Ya, terlepas dari itu semua, yang jelas virus corona ada, korbannya ada gitu loh. Nah, saya lanjut ya. Dan dimana di kuartal keempat untuk Indonesia nih, dimana di kuartal keempat, yaitu Oktober sampai Desember, diharapkan malah kita naik sampai 3,1% ekonominya. Ini tentunya saya rasa ini diharapkan dengan kembali mulai maraknya sektor pariwisata ya, dimana pariwisata itu kan adalah dianggap sebagai pemasok tercepat dan terbesar kedua untuk devisa Indonesia gitu, untuk devisa nasional. Jadi kalau misalnya rencana new normal bisa sesuai agenda gitu ya, mulai dari Juni sampai Agustus, maka diharapkan di menjelang akhir tahun itu pariwisata udah kembali marak lagi. Maka itu diprediksi bisa naik ke 3,1%. Kita bisa lolos nggak nyampe minus gitu loh. Itu yang diharapkan pemerintah. Dimana masyarakat diperbolehkan kembali beraktivitas ya. Toko udah boleh dibuka, pasar udah boleh dibuka, apalagi mall udah boleh dibuka, dan lain ya, hotel, kafe, restoran sudah mulai dibuka secara bertahap dengan tetap melakukan protokol kesehatan ya terhadap COVID-19 ini, dan tetap dipantau tentang kedisiplinan masyarakatnya gitu, menggunakan masker dan lain-lain, jaga jarak, dan dipantau penyebaran virus pada daerah tersebut. Kalau misalnya terjadi parah ya, mungkin karena masyarakatnya nggak disiplin atau entah karena apa, maka akan ditutup lagi tuh suatu daerah. Misalnya tadinya tuh di tempat daerah situ restoran, kafe sudah boleh, ternyata karena itu semakin parah lagi virus coronanya, maka akan ditutup lagi gitu. Itu yang saya tadi maksud, bukannya plan. Nah, khususnya untuk teman-teman di Bali ya, untuk teman-teman sahabat saya di Bali, sekarang juga saya tinggal di Bali, di mana Bali itu adalah pemasok 40% dari sektor pariwisata ya, pemasok 40% dari devisa yang diberikan oleh sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata itu adalah nomor 2 terbesar di antara sektor-sektor lainnya yang memberikan devisa ke kita, ke negara. Mari dukung pemerintah agar pemerintah itu ya, baik pemerintah pusat maupun Pemprov Bali itu yakin gitu, oh nih ternyata masyarakat kita udah siap, kita bisa mulai buka perekonomian gitu ya, kita mulai bisa buka aktivitas pariwisata lagi gitu. Jadi kita bisa maju lepas dari sesi ini, dan stop lah ya, udahlah mancing di air keruh, apalagi demi konten lagi, atau yang kira-kira bisa berakibatkan makin ricuh gitu, apalagi bisa berujung seperti yang terjadi di Amerika sekarang itu. Lihat kan yang gara-gara kasus rasis yang satu orang kulit hitam meninggal lalu jadi demo di mana-mana, malah sekarang udah mulai naik ke penjarahan. Itu kan makin hancur jadi ekonominya. Nah, kita nggak mau kayak gitulah ya. Kita Indonesia, kita beda. Ini udah terbukti dalam masa resesi ini, malah dunia menganggap Indonesia salah satu yang berhasil dan bisa lolos dari ancaman
resesi global ini gitu. Kita buktikan. Dan juga berhentilah mencari kambing hitam. Oh, ini salah ini karena salahnya ini. Enggak, ini benar-benar musibah yang enggak kita sangka gitu. Bukan Indonesia aja nggak nyangka, seluruh dunia nggak nyangka. Yang mau katanya hebat, mau Amerika, Inggris, kena men semua. Jepang kena gitu loh. Yuk kita membantu supaya Indonesia bisa maju lagi gitu, bisa bangkit lagi seperti dulu. Apa kita nggak mau kayak sebelum-sebelumnya gitu kan, enak ya kan. Kalau mau kafe ya ngafe, kalau mau ke pantai, mau ke mall ya ke mall. Anak bisa sekolah, kita bisa bayar uang sekolah, bisa cicil motor lagi, mobil, whatever yang kita mau, kita bisa mulai nyicil rumah lagi. Nah kalau keadaan kondisi kayak gini, apalagi ditambah lagi ada yang mancing di air keruh lah, manas-manasin lah, agar karena beritanya lagi viral supaya kontennya naik. Stop deh ya, ini saatnya kita untuk bangkit gitu loh. Saya mengajak juga semuanya, senior saya yang lebih lama di YouTube ya, saya kan kalau saya masih baru lah ya, subscriber saya aja baru berapa, masa yuk bantu memotivasi supaya kita masyarakat tenang, mengikuti aturan dan kita bisa lepas dari resesi ini. Saya yakin Indonesia tidak seperti negara lain. Indonesia akan lebih maju. Indonesia tidak akan jatuh resesi sampai di bawah nol. Kita akan bangkit sesuai dengan rencana yang tadi saya sampaikan. Oke? So sebentar, sekian dulu. Jangan lupa subscribe dan masker di tangan, jaga jarak dan nggak usah keluar. Oke? Semangat.